Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada perkuliahan saat sekarang ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk melaksanakan perkuliahan kita. Selawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada dosen dan seterusnya kepada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demi mempersingkat waktu, kita masuk saja kepada topik pembahasan kita pada saat sekarang ini, yakni mengenai pernikahan. Adapun subtopik yang pertama, yakni pengertian pernikahan, dasar hukum dan hikmah pernikahan. Subtopik yang kedua, rukun dan syarat nikah. Dan subtopik yang ketiga, yakni perempuan yang haram dinikahi. Adapun nama-nama anggota kelompok pada saat sekarang ini, yang pertama yang bertugas sebagai moderator, yakni saya sendiri, Zalfan Oksabendra. Pemakalah 1, yakni Safda Miftahul Akhlak. Pemakalah 2, Lasmi Janwandari. Pemakalah 3, Siti Mardia. Dan pemakalah yang keempat, Jepli Irfan. Baiklah, kita masuk saja kepada pembahasan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafda Miftahul Akhlak, yang belakang 04. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian pernikahan. Pernikahan adalah bentuk kata benda dari kata dasar nikah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya perjanjian. Dan kata lain dalam bahasa Arab yaitu ada nikah yang berarti bersetubuh. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 2 kompilasi Hukum Islam atau KHI, telah dirumuskan pengertian pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 1 bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah salah satu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Dan selanjutnya, materi yang kedua yaitu dasar hukum pernikahan. Dan dasar hukum pernikahan itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam
Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Martiah akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai hukum pernikahan. Hukum pernikahan adalah sunnah bagi orang-orang yang sudah berkehendak atau berkeinginan untuk menikah, serta telah mampu memberi nafkah baik secara sandang, pangan, papan maupun yang lainnya. Yang kedua, hukumnya wajib, yaitu bagi orang-orang yang telah mampu memberi nafkah secara sandang, pangan, papan, serta lainnya, dan ia khawatir akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika tidak segera menikah. Yang ketiga adalah makruh. Makruh bagi orang yang tidak bisa memberi nafkah dan belum memiliki dorongan untuk menikah. Yang keempat, hukumnya haram, yaitu bagi orang yang memiliki maksud lain dan maksud menyimpang dari tujuan menikah. Yang kelima adalah mubah, yaitu bagi orang yang pada dasarnya belum memiliki dorongan untuk menikah dan tidak ada kekhawatiran jika tidak segera menikah. Yang selanjutnya itu hikmah nikah menurut Al-Ghazali. Yang pertama, memperoleh keturunan sah. Yang kedua, memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan. Yang ketiga, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Yang keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Yang kelima, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki untuk demi penghidupannya halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang rukun dan syarat nikah. Yang pertama, rukun nikah. Adapun menurut jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas A. Adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan. B. Wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahkannya. C. Adanya 2 orang saksi. D. Adanya sigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, rukun nikah ada 5. Di antaranya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan kabul. Adapun rukun nikah menurut 4 mazhab, yaitu yang pertama menurut Imam Malik, rukun nikah adalah wali dari pihak perempuan. Yang kedua, mahar atau mas kawin. Yang ketiga, calon pengantin laki-laki. Yang keempat, calon pengantin perempuan. Yang kelima, sigat akad nikah. Menurut Imam Syafi'i, bahwa rukun nikah yaitu 1. Calon pengantin laki-laki. 2. Calon pengantin perempuan. 3. Wali. 4. 2 orang saksi. 5. Sigat akad nikah. Menurut ulama Hanifiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Menurut Imam Hambali, rukun nikah yaitu 1. Sigat, 2. Wali, 3. Pihak laki-laki dan perempuan, 4. Pihak perempuan dan laki-laki saling ridha, 5. 2 orang saksi. Yang kedua, syarat nikah. Kompilasi hukum Islam menegaskan dalam pasal 4 bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian rukun dan syarat pernikahan juga diatur dalam pasal 14 sampai pasal 39 kompilasi hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa syarat-syarat pernikahan yaitu A. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. B. Untuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. C.
dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup dari orang tua yang masih hidup saja, atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. D. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. E. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang di antara dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini. Yang F, ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan yang saling bersangkutan tidak menentukan lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu mengenai perempuan yang haram dinikahi. Larangan untuk menikahi wanita terdapat dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut. Yaitu pada pasal 39 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Disebabkan yang pertama karena pertalian nasab atau keturunan atau kekerabatan, yaitu seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya seperti ibu, nenek, dan anak perempuan. Yang kedua, seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Yang ketiga, seorang wanita saudara yang melahirkannya. Dan yang kedua, karena pertalian sesusuan, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Yang kedua, seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. Dan yang ketiga, wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah. Dan yang keempat, seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. Dan yang kelima, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Yang ketiga, yaitu karena pertalian kerabat semenda. Ada beberapa macam. Yang pertama, seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Dan yang kedua, seorang wanita bekas istri yang menurunkannya. Dan yang ketiga, dengan wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul. Dan yang keempat, seorang wanita bekas istri keturunannya. Pasal 40 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan. Yang pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Dan yang kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Dan yang ketiga, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Demikianlah penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, sampai di situ saja hasil penampilan makalah pada hari ini. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah, warida walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.